Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menuju lahannya Pak Ketut untuk melakukan pemupukan pupuk mikro dan pupuk makronya. Hari ini kita lihat tadi Pak Ketut pupuk makronya dia menggunakan jenis nitrogen ya, urea. Terus untuk pupuk mikronya kita menggunakan brand Microsil. Nanti kita aduk di di kebunnya, mencampurkan pupuk mikro dan makro. Oke, ini kita ke arah lahannya Pak Ketut. Sudah mendekati lahannya kebun nanas beliau. Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya di lahannya Pak Ketut ini. Alamatnya di Desa Basarang ya ini Pak ya? Ya, tepatnya Penarung. Oh, Penarung. Iya, Desa Basarang, tepatnya di Penarung. Kecamatan Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, Hari ini kita melakukan pemupukan di kebun sawitnya Pak Ketut. Ini usia berapa Pak? usia 13 tahun. 13 tahun ya Pak ya? Ya. Siap. Ini memang tumpang sari atau gimana Pak dengan sawitnya? Iya, untuk awalnya tumpang sari biar hemat Siap. Hemat biaya, hasil Iya, maksimal. Hasil maksimal. Amin. Bu, ini kita hari ini melakukan pemupukan pupuk makro plus mikro. Nah, mikronya ini pupuk makronya kita menggunakan pupuk urea ya Pak ya? Urea daun buah. Ini pupuk sultan ini. Hanya orang tertentu yang memakai. Kalau untuk pupuk mikro hari ini kita menggunakan brand Microsil. Nah, brand Microsil ini khusus pupuk mikro. Kalau kita melihat dari unsur elemen dari kandungannya, ini kalau terlihat dari speknya ini ada zinc 6,8%, terus boron itu 1,4%, terus juga moisture content 0,8%. Cuman sebenarnya ini yang tertulis saja. Tapi kalau dari isinya ini memang lengkap dari pupuk mikro full. Nanti tak kasih gambarnya di belakang itu. Dia mulai ada dari zinc, sulfur, molybdenum, ombat, terus mangan, terus juga yang membedakannya pupuk kita itu kita ada C organik sama karbon. Nah, karbon itu yang membantu akar untuk lebih mudah timbul, dalam artian akar baru. Terus juga kalau C organik nanti bisa membuat tanahnya lebih subur. Nah, itu kita melakukan proses pengadukan. Nah, ini luar biasa ini sama beliau ini. Nah, ini asli ini. Pupuk dan buah dan pupuk Kaltim, pupuk Indonesia ya. Iya. Cetaknya di Kaltim nih, produksi Kaltim. Lihat nih untuk kondisi lahan beliau luar biasa. Sudah 13 tahun yang lalu memulai, masih belum terlalu booming sawit di Kapuas ya saat itu Pak ya. Beliau kalau bibit dulu ini Pak ya? Kalau katanya bibitnya asalnya dari Sampit. Oh, dari Sampit. Cuma anunya gennya kita nggak tahu. Iya, varietasnya apa? Varietasnya. Awal-awal mula masih kita belum Ya, memang pemula kayak gitu Pak. belum mengetahui bibitnya. Bibit yang terbaik atau Iya. gimana? Tapi kayaknya mulai kalau lihat buahnya ini wah mantap ini. Kayak oke-oke aja lah. Iya, nah buahnya ini kata beliau harusnya waktunya panen, cuman tenaga pemanennya ini masih belum ready. Ready-nya hari Seninnya Pak ya? Hari Senin. Sebenarnya tepatnya hari Minggu. Hari Minggu. Sekali. Sehari. Nah, kalau kita lihat dari kandungan tekstur pupuk mikronya kayak gini nih. Abu-abu agak gelap ya Pak ya. Nah, kalau kita mau lihat ini masih silau ya. Nah, kayak gini. Ini kalau baunya kalau saya bilang sih dominan ada campur bau kayak
sulfurnya. Nah ini nih, kayaknya sulfur sih kayaknya. Cuman di sini ada tembaga, CU, selain sulfur tadi pokoknya unsur mikro lah. Terus juga tadi Ada 11 kandungan unsur. oke. Terus juga C organik tadi. Nah, yang mudah-mudahan dengan ada ini bisa memperbaiki kualitas tanahnya, membersih nutrisi tanah lah. Jadi tanamannya yang menyerap nutrisi yang ada di tanah nanti. Oke. Ini Saatnya pengadukan. bukan sama Pak Ketut. Sebelumnya Pak, biasanya ada menggunakan pupuk mikro Pak? Mikro belum pernah. Belum pernah Pak ya? Iya. Fokusnya cuman ini makro aja ya? Enggak, urea ya. Urea, DSP. Enggak. Kadang-kadang kalau dapat pupuk apa ya? Mutiara. NPK. Enggak. Tergantung keadaan Pak ya? Iya. Baru ini ketemu pupuk mikro. Mikro. Dan tadi rencananya Pak, ini apa namanya, ada melakukan pemupukan susulan nanti. Iya, Cuman rencananya kalau begini. Setelah kita mupuk urea plus mikro, sebulan kemudian baru kita pakai KCL. Biar buahnya lebih super. Amin, mantap. KCL-nya yang warna putih ya Pak ya? Warna putih, bukan Iya. warna merah. Itu pupuk Sultan itu Pak. Pupuknya Hori Sultan. Hanya orang tertentu ya dapatnya juga susah itu. Dapatnya susah. Harganya pun mantap. Harganya sekarang 1 karung 750. Itu harganya sudah turun Pak ya? Sudah turun. Belum harga yang dulu yang waktu Kalau dulu sampai 9,5. 9,5 ya. Tapi sebelum ini sudah sampean lakukan peneteran tanah Pak ya, dalam artian dikasih kapur ya. Udah setengah bulan yang lalu ya. Iya, setengah bulan yang lalu. Oke. Ini prediksi kita kira-kira bulan ini atau musim ini kena kemarau kah atau musim apa Pak? Ini kayaknya bagus aja, cuaca kadang-kadang panas, Kadang-kadang ada hujannya ada lagi. Mudah-mudahan dalam artinya ada hujan tapi jangan hujan terlalu kuat Pak ya. Jangan hujan terlalu banyak. Ibaratnya cukup membasahi dan melakukan proses untuk penyerapan pupuknya ini aja. Oke. Nanti seputaran Kapuas Kalimantan Tengah yang perlu pupuk, baik itu pupuk makro atau mikro, bisa tanya sama Pak Ketut. Nanti kita kasih kontak di bawahnya, boleh ya Pak? Boleh. Siapa tahu ada yang mau perlu pupuk atau herbi apapun itu. Ada herbi ada. Khususnya beliau hari ini percobaan untuk pupuk mikro. Kita enaknya ngomong sih, ini bulan Juni ya Pak ya? Juni pertengahan. Berarti kita enaknya konfirmasi pertama sih 4 bulan pertama ya Pak ya. 4 bulan pertama kita melihat observasi lapangan lagi. Terus memang puncaknya itu 6 bulan ya Pak? Iya. Biasanya 5 bulan ke 6 bulan lah. 5 bulan 6 bulannya. Iya. Cuman kalau untuk perubahan, karena kita kan menggunakan pupuk urea Pak. Kalau menurut sampean urea itu reaksinya sebulan udah sudah kelihatan? udah kelihatan. Oh, Kalau oke. Kalau dari segi buahnya nanti ya antara 5 bulan 5 bulannya. Setelah apalagi sampean kan rencana tadi pupuknya pakai KCL. susulannya. Itu luar biasa itu. Oke. Ini kisaran kira-kira Pak, nanti harga ini bisa dikontak-kontak sama Pak Ketut untuk ibaratnya baik harga pupuk yang lain juga boleh dikontak sama Pak Ketut ya. Karena beliau ini selain petani juga punya toko yang besar di Kapuas. Insya Allah siap menyuplai kemanapun aja. Yang penting cocok harga ya Pak ya. Sekitaran Nah ini kondisi kebunnya. Karena rencana beliau ini nanas ini mau di replanting lah. Cuman nggak tahu ditanam apa lagi. Mungkin ke tanaman merambat rencana beliau. Karena harapannya bisa menyimpan kadar air juga untuk tanahnya lembat. Pendinginnya Pak ya? Nah, karena wilayah tanah kita di Kalimantan ini unik Pak. Dalam artian uniknya itu ini kira-kira
kalau dia nggak dikapur juga kemungkinan nggak bisa menyerap pupuk ya Pak ya? Nggak bisa, Nggak bisa. kurang maksimal. Biar Kurang biar sebagus apapun pupuk, kalau tanahnya masam, Berarti sebenarnya kalau dia tanah awal ini tanahnya drop Pak pH-nya. waduh, iya, iya. Katanya ada beberapa wilayah di tempat beliau ini karena saking drop tanahnya itu karena bawaannya rendah itu ada sampai merah-merah ya. Sampai merah, Lanjut. merah ke kuning-kuningan. Kuningan ya di tanahnya karena sempat kerendam air. Cuman beliau sudah memutuskan untuk melakukan pembuatan apa Pak? Yang di Himek itu Peresapan, Nah biar itu mudah. karena beliau melihat ada potensi juga di sawitnya pengen dimaksimalkan, jadi dibuatlah saluran-saluran kurang lebih 1 bulannya Pak baru Iya. selesai. Mudah-mudahan pas lagi di musim banjir juga nggak jadi halangan untuk melakukan pemupukan. Kalau sebelumnya beliau melakukan pemupukan tapi kena banjir ya Pak ya. Karena banjir, Wah, habis itu uang terbuang sia-sia. terbuang sia-sia, sawitnya kelaparan. Nah ini kalau di urea urea ini dia sifatnya basah ya Pak ya. Jadi kalau untuk mencampurkan pupuk mikro ini seolah kayaknya rata ini kalau dilakukan karena mengaduknya manual ini. Menggunakan 10 tenaga 10 jari. Nanti kalau ada alatnya ini bisa dibuat pakai drum biar bisa muter-muter sendiri. Oke, ini pemupukan sudah pemupukan. Oke, ini pencampurannya sudah hampir 100%. Insya Allah rata. Tinggal mau melakukan pemupukan dikelilingi sekitar kebun ini. Oke, ikuti terus dan siapa tahu ada masukan atau gimana cara pemupukannya bagus, silahkan berikan kami komentar atau kirim-kirim gimana sarannya untuk kami, atau yang punya pengalaman menggunakan pupuk baik itu pupuk makro atau mikronya, silahkan beri kami masukan. Nah ini satu pokok kira-kira 1 kilo aja. 1 kilo ya. Berarti proyeksi satu centong ini Iya, 1 kilo Pak ya. kilo. Siap. Ini kilo. Siap. Lebih. Kurang lebih. Pupuknya paling enggak 1,5 meter. Jaraknya 1,5 meter ya Dari batang. dari batang. Nah ini Dapat akar muda. akar mudanya, Akar muda lebih cepat nyerap. penyerapnya. Nah itu bekas air kemarin yang kata Pak Put itu ada masih warna kuning-kuning, itu zat besi ya Pak ya. Mungkin ya. Zat besi. Nah itu yang menghambat penyerapan nutrisi. Sehingga menyebabkan tanaman juga bisa keracunan. Hanya sebelum melakukan pemupukan beliau melakukan penaburan kapur ya Pak ya. Berapa kemarin Pak satu pokok ini kira-kira kapur? 2 kilo. Siap. Oke kawan-kawan, para juragan sawitnya hanya siapa tahu ada masukan atau apapun itu, silakan berikan kami komentar pada kolom di bawah atau bisa langsung ke kontak Pak Ketut atau kontak saya. Bisa. Saya posisinya di Kalimantan Tengah dan kebun beliau ini di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Basarang, Penarung ya Pak ya tadi ya? Desanya Penarung. Desa Penarung.
Sekarang semuanya orang berlomba-lomba menanam sawit, Lomba-lomba. dan beliau sudah punya sawit 13 tahun yang lalu dan masih pengen menambah lahan sawitnya. Semoga bisa tercapai. Dan ini ya mungkin karena kurang pengalaman dulu, jadi bibitnya apa yang orang sampaikan, dan saking semangatnya beliau beli terus Pak. Tanam terus. Terus kalau kedepannya kayaknya beliau ini langsung beli di PPKS atau Sriwijaya. Itu cara beliau menaburnya. Semoga nggak terlalu menguap, karena juga pupuk mikro ini fungsinya untuk mengurangi penguapan daripada pupuk makronya. Oke, ikutin terus ya. Kita proses pemupukan pupuk mikrosil plus pupuk makro, yakni urea. Semoga hasilnya maksimal dan alam mendukung, nggak kena banjir, karena sebelumnya tempat beliau ini kena banjir. Nah, kelihatan bekas-bekas banjirnya itu, merah-merah tanahnya. Ini zat besinya terlalu tinggi, ya bisa menyebabkan defisiensi nutrisi, sehingga meskipun sebanyak apapun dikasih pupuknya tetap dia tidak maksimal karena ada keracunan salah satu unsur. Namun cara menanggulanginya Pak Ketut dengan menggunakan kapur. Dan kapurnya sudah ditabur 2 minggu sebelum pemupukan makro. Nah sekarang insya Allah musim pertengahan lah, dibilang musim hujan ya jarang, dibilang musim panas ya masih ada hujan.